Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Widianise, CGP Kabupaten Sleman, dari TK Ambar Asri. Pada saat ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.2A7 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, memanfaatkan aset lingkungan sekitar sekolah untuk meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan mewujudkan merdeka belajar di TK Ambar Asri. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah yang pertama, guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Dengan berpikir berbasis aset, tentunya kita akan menemukan potensi dan kekuatan yang dimiliki sekolah yang perlu dikelola dengan baik dan tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, maka kita akan dapat melakukan perubahan kecil pada proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam tujuan. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah, baik manusia, fisik, sosial, lingkungan sekitar, untuk digunakan dalam melakukan perubahan di dalam kelas agar tercapai tujuan pembelajaran dan kegiatan belajar yang aman, nyaman, dan dukungan aset yang dibutuhkan adalah ada beberapa dukungan modal aset yang perlu dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata ini. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran, guru yang kreatif menciptakan dan mengubah syair lagu sesuai dengan tema, siswa yang aktif patuh pada guru, masyarakat sekitar yang memberikan izin lingkungannya untuk kegiatan pembelajaran. Modal yang kedua yaitu modal sosial, aturan dan norma yang berlaku di masyarakat sekitar saat karangannya atau lahannya digunakan untuk pembelajaran. Kedua, tata tertib sekolah saat siswa belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Modal yang ketiga yaitu modal lingkungan, yaitu halaman sekolah untuk arena bermain dan belajar, tanaman pisang yang ada di sekitar sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, pekarangan warga, tanaman, dan benda-benda yang ada di sekitar yang digunakan untuk pembelajaran saat anak-anak belajar di luar sekolah. Modal fisik, yaitu sarana prasarana seperti radio, handphone, kentongan, dan media pembelajaran lainnya yang akan digunakan dalam aksi nyata ini sesuai dengan tema, yaitu pada tema alat komunikasi. Adapun pelaksanaan aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, yaitu yang pertama, modal manusia, guru yang mampu menciptakan lagu, mengubah syair lagu, dan membuat tepuk sesuai dengan tema pembelajaran. Pada kesempatan aksi nyata ini yaitu tema alat komunikasi. Lagu-lagu yang kami ubah ataupun yang kami buat yaitu tentang macam-macam alat komunikasi. Yang pertama, macam alat komunikasi. Adapun lagunya adalah sebagai berikut. Ayo kawan-kawan, coba sebutkan alat komunikasi yang kita kenal. Radio, televisi, koran dan majalah, telepon, video, dan banyak lainnya. Radio didengar yang baik-baik, televisi dilihat yang baik-baik. Bersyukur pada Allah atas pemberiannya, makin bertambah ilmuku. Itu alat komunikasi. Lagu yang kedua yaitu macam alat komunikasi. Ku punya radio, ku punya televisi, koran dan majalah, alat komunikasi. Ku punya saudara, rumahnya Surabaya,
Ku ingin bicara lewat telepon saja. Itulah lagu-lagu yang kami ubah dan masih banyak lagi tepuk serta lagu-lagu lainnya. Aksi nyata selanjutnya yaitu masih dalam tema alat komunikasi. Pada kesempatan kali ini yaitu tentang radio. Kami menjelaskan bagaimana alat komunikasi modern, antara lain radio, handphone. Kami membuat handphone dari barang-barang bekas, kardus-kardus bekas yang ada di gudang sekolah yang selama ini tidak digunakan. Kemudian dalam menjelaskan tentang radio, sekolah mempunyai aset yaitu radio yang sering digunakan untuk senam maupun untuk kegiatan tari-menari saat sebelum pandemi. Saat ini ketika pembelajaran di kelas dalam alat komunikasi modern ini yaitu menggunakan tentang radio. Kemudian modal fisik. Sarana prasarana dimiliki sekolah juga dapat digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan tema alat komunikasi, yaitu saat ini kami menggunakan aksi nyata mengenalkan alat komunikasi tradisional, yaitu kentongan. Anak-anak bermain kentongan. Lingkungan sekitar. Tanaman pisang yang ada di sekitar sekolah banyak sekali, dan ini kami gunakan untuk pembelajaran sesuai dengan tema alat komunikasi. Kegiatan pembelajaran mengenal alat komunikasi tradisional, menulis surat zaman dulu menggunakan daun lontar, dan ini kami mengenalkan anak-anak bahwa sebelum ada kertas zaman dulu menggunakan daun lontar. Saat ini kita ganti dengan daun pisang. Anak-anak belajar menulis dengan menggunakan daun pisang. Setelah itu daun pisang itu juga kami anyam untuk kegiatan fisik motoriknya. Motorik halusnya kita asah dan kita stimulasi. Ya, yang berikutnya yaitu modal sosial. Aturan sekolah saat belajar di luar dan jalan-jalan, serta norma masyarakat di sekitar tentang bagaimana sopan santun saat bertemu dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa dan orang-orang di sekitar. Anak-anak diajak bermain jalan-jalan keluar di lingkungan sekolah melalui jalan-jalan kampung yang ada sebelah dan sekitar pekarangan rumah tetangga. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.